RJ yang diajukan Rismon, ada perantaranya juga? Ini orangnya ngomong langsung sama saya. Bang Rismon ini RJ melalui dia, pengacara perempuan gitu loh. Ketemuannya di Jalan Sabang, katanya di suatu restoran. Saya dapat informasi bahwa ajudan Solo menyatakan Rismon nggak di SP3 itu, mereka meragukan Rismon. Jangan-jangan Rismon ini penyusup yang diletakkan ke Solo. Rismon ini ketakutan melibatkan istrinya. Lebih takut istrinya yang mati. Mau ngomong apa UGM, mau ngomong apa kepolisian, kalau kita temukan siapa pembuatnya itu selesai. Dan salah satu pembuat ijazah itu mengaku kepada saya. Kalau dia ikut terlibat, ikut membuat bersama Eko Sulistyo, mantan ketua KPU di Solo. Dan kemarin pun, dia sempat ngomong sama kawan-kawan saya, siap ngomong kok. Tapi siapa yang jamin saya dan keluarga saya? Sebentar lagi, kita akan buat rudal balistik untuk Solo. Kami nggak takut masuk penjara. Yang kami pertanyakan, apakah Jokowi berani masuk penjara karena kasus jasa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Modilog, Alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kita akan berbincang dengan narasumber masih terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Ada isu apa, ada perkembangan baru apa, juga terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar mengajukan RJ. Langsung saja saya sapa narasumber kami, seorang aktivis yang juga masih berstatus sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Langsung saya sapa Rustam Effendi Piliang. Bang Rustam, terima kasih sudah hadir. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Bang Rustam, kami dengar Bang Rustam ada komunikasi dengan Bang Rismon ya sebelum mengajukan RJ. Iya. Jadi kira-kira kurang lebih 3 atau 4 hari sebelum RJ, saya telepon Bang Rismon, tapi nggak diangkat. Tiba-tiba telepon saya. Nah, saat itu Bang Rismon ini agak panjang dia telepon dengan saya, tumben gitu, komunikasinya agak panjang. Dia agak mengkritisi Mas Ruyo soal yang akan melaporkannya kepada Dian Sandi. Jadi dia bilang, buat apa sih ini laporan Dian Sandi, jadi nggak fokus perjuangannya. Harusnya kita tetap ke Pak Jokowi. Terus dia bilang, saya capek. Wah, itu bahasa capeknya tuh banyak berulang-ulang gitu loh. Nah, ketika itu saya berpikir, capek kenapa? Oh, ternyata ada alasan lain yang dia bilang juga, bahwasanya logistiknya ya, tabungannya udah terkuras lah sekitar 650 sampai 700 juta. Terus juga dia agak kurang belakangan ini agak nggak terlalu terhadap salah satu pengacaranya dia gitu loh. Karena dia merasa, kalau menurut saya, dia merasa terpinggirkan saat ini gitu loh. Akhirnya dan juga dia mengatakan, Bang Rustam, saya ini mau keluar kota katanya. Mau mencari orang, menginvestigasi. Saya akan berangkat dengan Dr. Taufik, dia bilang begitu. Tapi saya bilang dengan yang lain, saya akan pulang kampung gitu kan. Oh, saya pikir, bagus juga nih kalau memang ada data terbaru gitu loh. Yang dia mau cari itu ya orang-orang yang suka naik gunung lah gitu kan. Oh, saya bersyukur gitu loh. Dan terus dia bilang sama saya, Bang Rustam, tugas saya ini sudah selesai, masalah buku. Saya udah kasih ke DPR, ke MPR, ke DPRD gitu kan. Jadi sekarang ini saya mau kayak Bang Rustam, mau ikut mencari siapa pembuatnya gitu loh. Kalau bisa saya tolong diikut sertakan. Oh, saya bilang, oh siap Bang, nanti kita akan kerjasama, saya bilang begitu kan. Habis itu terputuslah situ, oke Bang, begini bla 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 gitu kan. Akhirnya selesai. Entah ketika 3 hari kemudian, saya kaget juga, loh kok Bang Rismon melakukan RJ gitu kan. Saya sempat japri dia, Bang jangan RJ Bang, tarik dulu, saya bilang gitu kan. Tapi karena masih saat itu handphonenya cek satu, kayak udah mulai dia nggak mau angkat telepon gitu loh. Nah, dari situ saya melihat sebenarnya Bang Rismon ini masih mengakui kalau ijazah Joko itu palsu. Sampai dia mau ikut kita cari
siapa pembuatnya, dia juga mau cari orang ke luar kota itu gitu loh. Kok tiba-tiba saya melihat Bang Rismon mau RJ. Nah, makanya saya berpikir ini Bang Rismon ada tekanan gitu loh. Nah, kenapa saya melihat ada tekanan? Karena isu yang beredar saat ini kan saat itu dia bilang ijazahnya Bang Rismon dari kubu sana bilang diselidiki palsu. Yang di Jepang. Yang di Jepang. Ada surat kematian. Saya melihat mungkin itulah salah satu dia RJ. Artinya surat kematian itu isunya beredar yang buat istrinya. Jadi saya rasa dia nggak mau melibatkan istrinya. Siapa sih yang istrinya mau dilibatkan dalam perkara besar ini gitu loh. Saya rasa seperti itu diambil langkah-langkah manuver seperti itu. Nah, terus saya melihat lagi juga Bang Rismon ini sebenarnya kalau orang kan bilang dia wah ini orang disusupkan gitu loh. Ini kalau menurut analisa saya dia ini kalau menurut saya bukan orang yang disusupkan. Memang ada tekanan saya rasa yang dia tidak bisa bicarakan. Karena kenapa? Kalau orang yang disusupkan itu dia nggak mungkin Bang ngajak-ngajak istrinya ikut di dalam permainan ini gitu loh. Terus juga yang belakangan terakhir itu saya lihat juga dia tambah kurus gitu loh. Artinya kan kalau dia orang disusupkan itu kan dia menikmati gitu loh kan. Dia bisa makan enak, ketawa-ketawa kan enggak. Jadi saya melihat memang Rismon ini dalam persimpangan gitu loh. Tapi saya tidak membenarkan dia juga untuk RJ gitu loh. Saya bilang juga dia penakut juga kalau seperti itu. Ya hampir mirip-mirip dengan yang kawan-kawan yang sebelumnya gitu loh Bang. Oke, jadi menurut Bang Rustam, Rismon under pressure nih? Iya. Ya, yang intinya ketakutan lah saya rasa. Ketakutan melibatkan istrinya. Kalau buat dia sendiri saya rasa kan selalu ngomong, saya lebih baik mati daripada harus ke tempat Jokowi gitu loh. Tapi ketika dia bawa istrinya ya dia lebih takut istrinya yang mati kan gitu Bang. Kira-kira seperti itu Bang. Oke, komunikasi by phone dengan Bang Rustam berapa lama waktu itu? Wah hampir setengah jam lebih lah. Oke, lebih dari 30 menit. Lebih dari 30 menit. Nah, kemudian tadi soal dia ke luar kota, tadi Bang Rismon kepada kawan-kawannya bilang akan pulang kampung. Pulang kampung. Tapi betul. ternyata kepada Bang Rustam dia bilang sebenarnya bukan pulang kampung. Iya. Tapi ke luar kota. Luar kota. Untuk mencari informasi terbaru atau data terkait kasus ijazah ini juga. Betul. Ya. Kemana? Pulau lah, nggak usah sebutin seberang namanya. pulau lah, seberang pulau Jawa gitu loh. Ya itu saya juga bingung kok tiba-tiba berubah. Dia jadi bukannya ke seberang pulau malah ke seberang ke sana gitu. Oke. Gitu. Apa yang disampaikan Bang Rismon kepada Bang Rustam? Apa yang dia kejar di pulau ini, di luar Pulau Jawa ini? Ya dia bilang dia mau bertemu dengan seseorang yang dia terlibat di Silvagama itu gitu loh. Jadinya artinya dia mau menanya nih bener nggak si Jokowi ini bergabung di situ gitu kan? Ya kalau saya lihat sih dia meragukan juga. Artinya kan dia meragukan ijazah Jokowi ini atau Jokowi pernah kuliah di UGM gitu loh. Dan tiba-tiba dia berbalik arah itu kan aneh juga gitu. Oke. Dan kami dengar Bang Rustam juga punya informasi bahwa ada proses sebelumnya juga mengenai RJ yang diajukan Rismon. Ada perantaranya juga. Ya. Jadi ini orangnya ngomong langsung sama saya gitu loh. Bahwasanya Bang Rismon ini RJ melalui dia. Pengacara. Pengacara juga nih. Pengacara juga. Pintunya, perantaranya. Pintunya ya, pengacara kemudian perempuan gitu loh. Sampai dia bilang Rismon ini Bang Rustam mau RJ itu udah lama gitu loh. Sebelum puasa atau berapa bulan yang lalu gitu udah mau RJ. Dia WA saya minta tolong dijembatani gitu loh. Jadi Rismon menghubungi pengacara perempuan ini? Iya. Dia tolong dijembatani. Dia ketemuan sampai kasih lihat saya WA-nya. Dia mau ketemuan asal ketemuannya di Jalan Sabang katanya di suatu restoran gitu kan. Artinya ya memang Rismon kalau dari cara dia berbicara dengan saya itu artinya memang Rismon sendiri yang mau gitu loh. Mau RJ melalui orang ini gitu. Jadi ini inisiatif Rismon? Iya. Kalau menurut pengacara itu ya ini inisiatif Rismon, dia minta RJ gitu. Oke. Bukan karena diiming-imingi atau ada tawaran tertentu kepada Rismon? Kalau itu saya kurang paham.
Tapi artinya dari situ kok tiba-tiba Rismon mau RJ, berarti kan ada sesuatu yang memberatkan dia, bahkan mungkin keluarganya gitu loh. Karena saat itu juga udah mulai beredar bahwasanya relawan Jokowi itu udah ke Jepang gitu kan, menginvestigasi ijazah Jokowi. Saya rasa itulah penyebabnya. Ijazah Rismon. Saya rasa itulah penyebabnya Rismon minta untuk di RJ-kan gitu loh. Jadi ya sampai Rismon ke Solo pun mereka saling komunikasi dengan pengacara ini. Keluar dari Solo pun masih komunikasi. Sampai pulang dari Solo pun dia masih komunikasi dengan pengacara ini. Dia bilang, saya udah keluar dari Solo naik kereta api, tidak naik pesawat karena penuh gitu loh. Dan dia ngomong sama saya komunikasi, dia bilang telepon, ternyata Pak Jokowi itu orang baik, ternyata orang baik begitu. Bahasa Rismon dia ceritakan lah gaya-gaya bicaranya Rismon gitu kan. Jadi saya ketawa juga mendengar perempuan ngomong kayak model-model Bang Rismon gitu kan. Artinya ya inilah jalurnya Rismon sebenarnya kalau sepengetahuan saya kan, karena ya berdasarkan dia kasih lihat WA-nya ke saya, dia komunikasi gitu. Ya selanjutnya ya kita nggak tahu. Tapi sampai hari ini kan Bang, SP3 Rismon kan belum dikeluarkan. Nah ini yang saya dapat informasi juga. Rismon sebenarnya kasihan juga ngeliatnya Bang. Terombang-ambing nih di tengah lautan, mau kemana dia gitu loh. Di persimpangan. Di persimpangan jalan yang nggak tahu arahnya juga gitu loh. Karena apa, saya dapat informasi bahwa ajudan Solo menyatakan Rismon nggak di SP3 itu mereka meragukan Rismon. Jangan-jangan Rismon ini penyusup yang ditaruh untuk ke Solo, salah satu tersangka penyusup yang diletakkan ke Solo gitu loh. Oleh para tersangka yang lain. Para tersangka yang lain. Kan artinya orang Solo nggak percaya, kita lebih nggak percaya lagi. Nah, tapi kita lihat hari ini, Bang Rismon itu kan nggak pernah keluar ya. Ada isu 50 miliar gitu loh. Bang Rismon nggak berani keluar. Jadi sepertinya Bang Rismon nahan-nahan nih. Nah, jadi saya rasa Bang Rismon juga dimanfaatkan juga nih dengan orang Solo, jangan keluar. Mungkin ya menurut ini saya, Rismon jangan keluar, tapi dia mainkan terus isunya. Seolah-olah Bang Rismon. Ya Rismon kan nggak berani keluar. Kalau nggak kan dia nggak disetujui atau dikerjain lagi kan nggak mau dia. Makanya kita lihat kok isu 50 miliar ini kata Rismon ngomong, tapi Rismon diam aja. Jadi artinya memang Rismon juga berada di persimpangan lah. Mau ngomong salah, nggak ngomong salah. Lebih baik dia tidur di rumah lah gitu. Menutup kupingnya dengan bantal gitu Bang. SP3 belum keluar. SP3 belum keluar. Dari teman-teman yang sebelumnya juga sudah kecewa berat gitu kan. Sudah nggak percaya. Dari sana juga tidak dipercaya gitu. Nah ini yang membuat saya sebenarnya Bang Rismon kasihan juga gitu loh. Kalau bisa balik lagi arahnya, saya rasa Rismon juga nggak mau kayak gini Bang. Bang Rustam, dari faktor apa melihat bahwa Rismon sebenarnya masih percaya bahwa bermasalah ijazah Jokowi? Ya kalau saya melihatnya, dia kan mengungkapkan kepada saya, kalau dia mau ikut ke gerakan aktivis ini, untuk membongkar pasar pramuka, mencari siapa pembuatnya gitu loh. Karena misi-misi dia udah selesai, tinggal mencari siapa pembuatnya. Artinya saya yakin dia juga nggak percaya gitu loh. Kok sampai mau ikut-ikutan siapa pembuatnya gitu kan. Karena yang terpenting bagi saya masalah ijazah ini, mau ngomong apa UGM, mau ngomong apa kepolisian, kalau kita temukan siapa pembuatnya itu selesai. Artinya memang ijazah ini ada yang buat gitu loh. Apa yang dikatakan Bang Bitor itu ada benernya gitu loh. Dari salah satu nama-nama yang disebutkan itu, kalau saya menarik garis benang merahnya, memang ada nama itu. Yang selalu saya bilang Bang, Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo, yang juga relawan Jokowi dari awal gitu loh. Dialah yang masuk ke aktivis-aktivis Jakarta. Dia ketemu dengan aktivis Pijar dan aktivis-aktivis lainnya, minta dukungan gitu loh. Dan menarik buat saya, itu ketika 2014. Ketika 2014, ketika gubernur Bang, ada teman saya cerita, senior saya lah, bahwasanya katanya ketika mengajukan berkas gitu kan, ini kan menurut kawan saya, ketika mengajukan berkas ke Denny Iskandar dari PDIP untuk Pilgub DKI. ya,
dia bersama Eko Sulistyo Jokowi ini Yang mengantar berkas ijazah ini. Artinya ini kan kedekatannya dua orang ini luar biasa. Artinya dua-duanya ini tahu lah masalah itu. Nah, ketika itu saya dapat informasinya, Denny Iskandar juga curiga juga. Ditanya, ini kok fotonya berbeda? Cuman Jokowi itu pura-pura nulis katanya. Si Eko tuh pura-pura nggak denger gitu kan. Tapi kan karena dia bilang ini karena waktunya mepet kan, ya mau nggak mau dimajukan itu foto itu. Yang kita hari ini saya percaya memang itu bukan fotonya Jokowi gitu loh. yang di ijazah itu. Yang di ijazah itu. Nah ini juga menarik buat saya karena sampai hari ini saya yakin itu bukan Jokowi. Di gelar perkara aja saya udah teriak-teriak bang. Kalau itu di banyak kan, salah satunya ada polisi lah dari timnya Jokowi, dari tim kami. Saya udah teriak-teriak. Dia bilang ini asli, tapi saya bilang itu palsu karena mukanya masih muka yang itu. Kalau diganti mukanya dengan Jokowi yang lagi nyerut kayu, itu saya yakin ijazah itu asli gitu loh. Maka dari itu saya minta kepada aktivis bang yang tahu masalah ijazah ini, masalah pembuatan ini, tampil harus bicara jujur gitu loh. Jangan takut lagi dengan Jokowi. Jokowi ini bukan siapa-siapa. Jokowi ini hanya penyakit bangsa aja gitu loh. Dengan memalsukan ijazah ini kan berarti luar biasa dia punya pikiran yang kurang sehat gitu loh. Jadi saya minta kepada kawan-kawan aktivis yang tahu tentang soal ijazah, ayo saatnya kita ini berjuang. Jangan membiarkan kesalahan. Nah, kalau ini dibiarkan, besok-besok akan ada lagi Jokowi-Jokowi yang lain. Akan ada lagi anggota-anggota dewan yang seperti Jokowi gitu loh. Makanya sampai hari ini saya tetap bertahan. Saya akan menemani Mas Rosuryo, Dr. Tifa, Ibu Kurnia, dan Rizal Fadila karena saya berprinsip negara ini harus dibenahi gitu loh. Kedepannya jangan sampai ada orang yang seenak-enaknya aja dengan modal komputer, dia mengedit segala macam, barang ini jadi dibiarkan gitu loh, Mas. Nah, oleh karena itu dan juga kepada para partai-partai pendukung nih, pendukung Jokowi. Kalau Ibu Mega udah jelas, Ibu Mega udah ngomong, kalau memang ada tunjukkan. Tapi sampai hari ini kan Jokowi nggak menunjukkan. Artinya Ibu Mega juga percaya kalau Jokowi tidak punya ijazah gitu loh. Makanya saya minta pada kader-kader PDIP, kepada Ibu Mega, Ibu Puan yang dulu mendukung Jokowi harus bisa fair. Buktikan dong kalau PDIP itu nggak terlibat masalah ijazah gitu loh. Hari ini kan apalagi nanti mendekati 2029, kalau diseret-seret masalah PDIP terlibat ijazah kan kasihan. Apalagi saya melihat hari ini relawan Jokowi udah mulai geret-geret nama-nama tokoh-tokoh besar kan. Kayak Mahfud MD, JK, bahkan ada Jenderal Bintang 4, SS inisialnya. Terus AHY, terus Puan Maharani. Kalau menurut saya saatnya kita melawan Jokowi. Jadi kalian seorang tokoh besar, kenapa harus takut? Jokowi udah nggak ada apa-apanya gitu loh. Jokowi ini udah lemah. Menarik benang merahnya itu gampang. Kenapa Jokowi udah lemah hari ini? Polisi hari ini kan bingung. Nggak bisa ngikutin perintah Jokowi untuk mengkriminalisasi kami. Polisi juga, informasi yang saya dapat juga, polisi ini nggak mau seperti kejadian tempo dulu. Membunuh KM50, kasus Kanjuruhan, kasus lain-lain. Dia juga takut hari ini kan, karena apa? Karena petinggi-petinggi Polri yang terlibat kan sekarang ini kan diparkir. Nah, apalagi untuk mengambil sikap menangkap kita, saya rasa polisi udah juga berpikir dua kali. Karena saya selalu bilang kepada penyidik, walaupun kami dikriminalisasi, saya yakin isu ijazah ini akan tetap jalan. Karena apa? Karena ijazah itu ada yang buat. Dan salah satu pembuat ijazah itu mengaku kepada saya. Kalau dia ikut terlibat, ikut membuat bersama Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Dan kemarin pun, dia sempat ngomong sama kawan-kawan saya, siap ngomong kok. Tapi siapa yang jamin saya dan keluarga saya? Nah, kalau polisi mau bicara soal kebenaran, bukan pembenaran ya, mau bicara soal kebenaran, seharusnya polisi mencari dong kali ini itu gitu loh. Ini kan kita enggak, kita diarahkan ke
Selembar kertas saja yang kita tahu, kertas itu mah gampang dibikin ketika Jokowi berkuasa. Apa yang dia nggak bisa bikin? Bunuh orang aja dia berani kok, KM50. Apalagi cuma selembar kertas begitu. Nah, makanya saya minta pada pihak kepolisian, kepada kejaksaan, hati-hati mainkan isu ijazah ini. Jangan sampai bola panas ini ditangkap oleh kepolisian, ditangkap oleh kejaksaan, yang akhirnya apa? Rusak nama dua institusi ini. Jadi benar-benar, kalau menurut saya, kalau memang ijazah ini nggak ada, harus ngomong. Ya kalau mau menutupi Jokowi supaya agak halus, bilang aja ijazahnya ada, tapi hilang, dibikin yang baru, kan gitu kan Bang. Ya kalau misalnya mau terang-terangan, ya bilang aja ijazah Jokowi buatan Pasar Pramuka. Yang hari ini kan dibakar gitu kan. Ya itu kita ke arah sana Bang. Jadi sebentar lagi, kita akan buat rudal balistik untuk Solo. Nah, jadi buat saya analisa Rosuryo, Rismon, dan Dr. Tifa itu udah selesai. Dan apa yang dilakukan Bon Jovi, apa yang dilakukan Bonatua, itu udah selesai. Artinya memang menurut data ijazah Jokowi itu meragukan. Tapi kan kalau kita kasih lagi rudal balistik buat ke Solo, yang buatnya itu kita tahu, kita dapat, Jokowi nggak bisa ngomong Bang. Kami cuma minta Jokowi yang minta maaf gitu loh. Bukannya kami yang minta maaf ke Solo gitu loh. Apakah Bang Rustam dengan pengakuan dari orang yang mengaku membuat ijazah Jokowi itu sudah cukup kuat dan cukup meyakinkan bahwa memang ijazahnya palsu? Ya kalau saya sih memang dari dulu saya bilang, saya meyakini ijazahnya memang palsu. Kalau dia ada pasti ditunjukin dari dulu Bang. Kita udah hampir 3-4 tahun ini soal ijazah ini. Tapi kan sampai sekarang nggak berani di sidang di Solo juga. Mana berani dia. Pengakuan apa dari pembuat ijazah palsu Jokowi ini kepada Bang Rustam yang menguatkan? Jadi gini, orang ini kan ngomong, Bang Rustam, ijazah itu saya yang buat bersama Eko Sulistyo, mantan ketua KPU Solo. Dia tanya, di mana? Ya itu Bang, kata Bang Victor, Pasar Pramuka. Dengan siapa? Kalau saya manggilnya Pak Imin. Ya selanjutnya terserah deh, pokoknya saya bilangnya Pak Imin kan gitu kan. Nah, dia juga udah menceritakan masalah ini dengan Bang Egy Sujana. Katanya dia udah ke rumahnya di Bogor bersama 2 orang temennya. Dan juga dia ini udah cerita ke Refli Harun. Nah, bingungnya saya, kenapa Refli Harun nggak mau angkat masalah ini gitu loh. Saya udah tegur juga Refli Harun. Bang, masalah ini bagaimana? Tapi dia kok jadi pelengah-pelengok ketika saya ngomong begitu. Nah, jadi saya bingung juga, ini mau bagaimana ini pejuang-pejuang ini gitu loh. Jadi Abang sudah dapat pengakuan dari 2 orang yang terlibat langsung dalam proses pembuatan ijazah palsu Jokowi ini di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka. Makanya saya menekuni apa yang dikatakan Bang Victor ini masuk akal gitu loh. Karena Bang Victor ini kan aktivis lama gitu loh. Dia punya jaringan di kalangan aktivis gitu loh. Apalagi dia kan dulu kan memang di KSP pernah, terus juga di PDIP yang dulu tempat bernaungnya Jokowi gitu loh. Berapa orang yang terlibat dalam proses pembuatan ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka ini? Kalau menurut Bang Victor ya kan, sumbernya kan Bang Victor. Ada beberapa orang lebih dari 4, lebih dari 5, 6 gitu. Tapi kalau saya karena atas pengakuan orang ini, saya akan kejar orang ini gitu loh. Yang namanya Eko Sulistyo itu. Dan satu lagi? Satu lagi inisial aja, perempuan lah pokoknya. Nah kalau dia udah ngaku lah, ke kawan-kawan lain udah ngaku gitu. Cuman kan Eko ini kenapa sampai hari ini diem aja? Saya selalu ngomong, Eko lu klarifikasi dong masalah ijazah ini. Karena kan saya kan mencari nih dari mana ini kemana. Ya sedikit banyaknya udah mulai ketemu gitu loh. Jadi polisi juga kan sebenarnya kalau dia mau bicara jujur gitu loh. Dia kan tahu juga ini palsu, menurut saya mah dia tahu ini palsu gitu loh. Seharusnya dia mengejar dong kalau mau mencari kebenaran. Sedangkan apa yang saya tonton podcastnya Edi Mulyadi dan Bang Rajasa itu, bahwasanya Prabowo aja tahu kalau ijazah itu palsu. Jadi artinya kalau dia udah ngomong begitu, artinya kan Prabowo kan punya intelijen juga Bang.
Nah, cuman mungkin momentumnya gitu loh. Makanya untuk masalah ijazah ini, ketika memang harus ke pengadilan, saya mah berharap sekali Jokowi kalau memang dia melaporkan saya, artinya dia harus siap ke pengadilan. Kalau saya sih siap-siap aja. Permasalahannya Jokowi siap nggak? Nah, ketika dia di pengadilan ini, saya yakin dia nggak akan berani, Bang. Kenapa? Karena sekali dia masuk ke pengadilan, Bang, dia 2, 3, 4 kali terus akan terus masuk ke pengadilan. Karena pelapor-pelapor Jokowi kan banyak kan. Artinya kenapa kasus ijazah palsu eh, dia berani ke pengadilan dan kenapa kasus yang lain enggak? Artinya disinilah yang membuat saya yakin Jokowi nggak akan berani ke pengadilan. Sekali dia masuk ke pengadilan, akan kedua, ketiga, keempat, kelima dia akan terus dituntut untuk masuk ke pengadilan. Dan untuk sekelas presiden masuk ke pengadilan, Bang, saya rasa saya nggak bisa nonton juga. Mungkin TV itu saya tutupin gitu, Bang. Nah, tapi kan yang diharapkan rakyat itu tuntutannya kawan-kawan aktivis kan adili Jokowi. Inilah saatnya Jokowi akan diadili di pengadilan. Walaupun dia sebagai pelapor gitu. Paling tidak kami melihat Jokowi dia akan diadili di pengadilan. Itu kami tunggu, Bang. Itu salah satu alasan kuat juga Bang Rustam dan kawan-kawan masih bertahan hingga hari ini. Betul. Saya bertahan memang saya mau melihat Jokowi masuk ke pengadilan. Kalau kami, Bang, kami nggak takut masuk penjara. Tapi bukan artinya kami mau masuk penjara. Orang kami nggak salah toh. Yang kami pertanyakan, apakah Jokowi berani masuk penjara karena kasus ijazah ini? Saya rasa jelas nggak berani. Pasti dia nggak akan berani. Karena publik akan melihat, bahkan internasional, dunia internasional akan melihat bahwasanya Jokowi akan dicecar di situ. Saya bilang ke pengacara, nggak usah jauh-jauh masalah Jokowi ini, tanya aja itu mukanya siapa. Ajak sumpah di atas Al-Quran Jokowi. Itu bukan Jokowi. Saya aja, bukan seorang dokter juga. Saya bilang itu bukan Jokowi. Dari awal saya bilang itu bukan Jokowi. Apalagi seorang dokter yang ahli. Jadi memang ini foto ini dirubah-rubah kalau menurut saya. Oke. Bang Rustam kenapa tidak melaporkan Eko Sulistyo dan perempuan yang membuat ijazah palsu Jokowi di Pramuka ini? Itu akan kita persiapkan. Ya, kita mau laporkan juga dong. Masa lo yang buat lo enak-enakan lo. Gue yang cuma minta supaya ijazah Jokowi dibuka karena dia pejabat publik. Kita harus jadi tersangka. Ya, dia juga harus jadi lebih dari tersangka, Bang. Nanti kita akan lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi jangan berharap dia tonton kita begini ketawa-ketawa. Kita tahu. Tunggu aja. Kita akan persiapkan tuh rudal balistik ke Solo nanti. Jadi nanti Bang Rustam akan fokus juga ke soal pembuat ijazah ini. Bukan lagi semata soal kasus yang saat ini diproses ya? Ya dari dulu memang saya ke arah situ. Karena kenapa saya ke arah situ? Artinya Bang Rustam akan lebih mengejar pembuat ijazah palsu untuk Jokowi ini kan? Iya, ini pasti saya kejar. Udah lama ini saya kejar kan. Kita cari nih kemana nih orang ini kemana. Ya udah mulai ketemu kok. Tinggal nanti tuh ada saatnya kita akan laporkan dia balik gitu loh. Kita akan minta pertanggungjawabannya. Ya kalau Pak Jokowi sebenarnya saya bilang tadi, kasihan juga saya dengan Pak Jokowi, Bang. Sebenarnya kalau menurut saya Jokowi juga namanya baru masuk Jakarta. Kan pasti rada-rada pelengah-pelengok ya kan, nggak ngerti. Ya lu bikin aja dah kan gitu kan. Ternyata dibikin yang model begini. Yang hari ini akibat dari kerjanya relawan dan Jokowi ini, Jokowi dijebloskan juga. Saya rasa Jokowi juga marah nih, Bang. Cuman kan nggak mungkin dia marah secara terbuka gitu loh. Ya karena perbuatan mereka, ya jadi begini. Dan banyak pihak yang tahu soal ini ya. Aktivis relawan Jokowi waktu 2014 termasuk partai-partai pendukung. Kalau aktivis saya rasa sebagian kecil, Bang. Karena kan dia mainnya pasti tersembunyi lah. Nggak mungkin dia teriak-teriak, wah gue bikin ijazah di pasar Pramuka, nggak mungkin. Dan kalau partai-partai ini saya rasa nggak tahu, Bang. Ini kan mainan antara relawannya yang dari Solo dengan sebagian kecil yang relawan dari Jakarta gitu loh, Bang. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari kawan-kawan gitu loh. Jadi ya artinya partai-partai ini kan dibohongin juga sama Jokowi, Bang. Saatnya sekarang harus ngelawan dong gitu loh. Jangan diam-diam aja kayak ayam sayur. Emangnya Jokowi sekuat apa? Jokowi nggak kuat, namanya manusia nggak ada yang kuat, Bang. Jadi kewajiban kita untuk membela kebenaran. Makanya ketua-ketua partai ini
Jangan diem aja, udah namanya disebutin, udah dibilang, oh ini penyandang dananya PDIP, yang ini Demokrat, ada lagi Mahfud MD, ada lagi siapa tuh? Banyak lah yang disebutkan. Saatnya dong ngelawan dong. Masa cuma kita aja yang berani ngelawan? Bang Rustam, selain pengakuan dari Eko Sulistyo dan seorang perempuan ini yang terlibat dalam proses pembuatan ijazah palsu di Pramuka, bukti-bukti apa lagi atau data apa lagi yang juga sudah Bang Rustam kumpulkan ini untuk tadi itu bahasanya menyiapkan rudal balistik ke Solo? Ya ini kan sedang kita kerjakan, tapi artinya kan kita nggak mungkin kosong juga buat melaporkan gitu. Ya maksud saya gini, sebelum ini besar, buat Eko tolong tampil klarifikasi, karena kawan-kawan ini udah mengarahnya ke Eko, yang saya tanyain Eko gitu loh. Yang bikin ijazah ini? Iya gitu loh, jadi tampil dong, temuin, banyak kok yang mau ketemu, Bang Indro Cahyono dan yang lain-lain lah. Dibilang coba cari Rustam ketemuin sama saya si Eko itu. Jadi kan memang artinya biar ada komunikasi, bener apa enggak? Kalau memang enggak ya secara terbuka enggak dong. Tapi kalau lo bilang enggak ternyata ada buktinya yang lain lo, ini kan berarti berbohong. Kalau memang ya dia yang bikin hilaf ya minta maaf aja kan gitu. Bilang misalnya Pak Jokowi nggak tahu, saya hilaf gitu aja. Tapi kan nggak lepas dari itu juga masalah hukumnya. Artinya menikmati kebohongannya orang diem aja selama 10 tahun. Termasuk perempuan ini juga sebenarnya siap untuk tampil? Dia ngomong siap. Untuk membuka tabir ini? Untuk bicara. Tapi mohon kejaminan keselamatan? Iya. Nah ini kan harus benar-benar nyampe ke petinggi-petinggi negara ini. Biar jelas kita selesaikan masalah ijazah, biar jangan berkepanjangan. Kasihan juga institusi Polri kan. Bingung dia mau ngapain nih kan, mau diapain gitu kan. Kalau dia melakukan hal yang salah, kedepannya kan, waduh, polisi bisa benar-benar dibawa departemen kementerian nih. Begitu. Menurut Bang Rustam akan terbongkar seluruhnya kalau Eko dan perempuan ini dilaporkan dan dikejar? Ya mudah-mudahan bisa terbongkar semuanya, Bang. Namanya kebohongan, kebusukan itu kan nggak bisa disembunyikan. Tinggal nunggu waktunya aja gitu loh. Tapi permasalahannya itu, apakah kita berani melakukan ini untuk membongkar kan gitu aja kan. Ya kalau kami kan udah siap lah artinya dengan ditersangkakan ini kami udah siap, apapun kita lakukan. Cuman pertanyaan saya, aparatur negara yang berwenang, termasuk Pak Prabowo Subianto, berani nggak? Kan gitu. Saya rasa Pak Prabowo juga kesal juga sama Jokowi, saya rasa. Cuma sebenarnya ini momentum buat Pak Prabowo ya. Karena apa? Ketika ini dapat dibuktikan ijazah Jokowi palsu, artinya Pak Prabowo nggak bisa ngapa-ngapain juga, harus menjalankan perintah undang-undang. Kalau salah ditangkap, penjarakan kan gitu. Dan ini juga nggak berisiko juga sebenarnya dengan Pak Prabowo kasus ini. Karena kalau nggak diselesaikan, Prabowo namanya jelek gitu loh. Apalagi sekarang digunjang-gunjing Pak Prabowo ini mau ada yang goyang-goyang gitu loh. Logikanya kan begini Bang. Kalau pejabat atas mau jadi pejabat atas punya wakil. Wakilnya ini mau mendapat jabatan di atas. Pasti kan yang ngerjain orang ini juga yang di bawahnya. Artinya ini kan politik Bang. Jangan sampai ya Pak Prabowo dikerjain lah yang di bawahnya supaya dia jadi gantiin Prabowo. Apa target Bang Rustam dan kawan-kawan untuk membongkar pembuat ijazah palsu Jokowi ini? Jokowi diadili atau ada goal lain, target lain? Kalau saya pribadi, saya nggak macam-macam. Saya cuman Jokowi diadili atas perbuatannya soal ijazah ini. Itu aja nggak ada lebihnya, nggak ada kurangnya. Supaya apa? Supaya menjadi proses pembelajaran kepada bangsa ini. Supaya KPU, Bawaslu besoknya bekerja dengan bagus. Karena kan negara ini kan akan ada lagi 1000 tahun. Kalau buruk, kesannya makin buruk. Tapi kalau mulai dari hari ini kita perbaiki, insya Allah kedepannya juga kita perbaiki. Oke, jadi apa yang dilakukan Rismon, sebelumnya ada Egy Sujana dan Bang DHL, kalau kita lari ke substansi pembuatan ijazah palsu ini, sudah tidak berpengaruh ya Bang Rustam? Kalau menurut saya sih nggak berpengaruh lah. Itu kan hak dia sebenarnya, dia mengajukan RG kan Bang. Tapi kan kami masih tetap meyakini kalau ijazah itu pasti palsu gitu loh. Ijazah itu asli palsunya kan gitu Bang. Nah jadi menarik juga buat saya nih.
Kalau memang benar ijazah itu asli Bang ya, logikanya orang sehat nih. Apalagi saya ini tersangka kan. Kenapa sih mereka itu mau tarik-tarik kita untuk ke Solo, minta RJ, kasih iming-iming. Ngapain kalau dia memang ada ijazahnya? Saya ini kan sering dihubungi untuk RJ. Oke. Bang Rustam, RJ bagaimana? Ada yang ngasih iming-iming mau ke umroh, kasih kerjaan, asal RJ. Wah, logika saya bilang, bagaimana lu bener ijazah lu kok ngajakin gua? Perantaranya sama dengan perantara Bang Egy? Wah, banyak lah, banyak. Ini kan bukan cuma satu gitu kan. Bisa 3-4 orang gitu kan. Bahkan 5 orang gitu loh. Ya, institusi juga begitu, bagaimana? Jadi seorang Rustam Effendi terus dirayu, dilobi untuk melakukan RJ. Iya. Mereka saya rasa masih berusaha, bukan hanya dengan saya aja kan. Ya itulah saya bingung gitu loh. Udah ke pengadilan aja udah. Ngapain kita ditarik-tarik untuk RJ gitu loh. Kalau nanti diperpanjang nih kayak ini kan nggak jelas nih. Polisi berkasnya ini kan belum dinaikkan lagi. Terlalu panjang gitu. Sehingga mereka bisa cari-cari celah-celah nih kayak kasus sekarang nih. Wah, dibilang 50 lah, miliar lah. Dia mencari titik-titik kelemahan yang akhirnya dipaksa untuk RJ gitu loh. Jadi saya curiga nih, ini jangan-jangan memang strategi yang dimainkan geng Solo gitu loh. Kalau mau ke pengadilan, pengadilan aja udah pusing amat sih. Kita bertempur di pengadilan. Saya tunggu kok Jokowi hadir di pengadilan. Bang Rustam membaca bahwa Solo semakin terpojok dalam kasus ini, sehingga mereka cukup aktif menawarkan RJ kepada para tersangka ini. Sebenarnya dia nggak terpojok, Bang. Cuman dia tuh nggak bisa membuktikan ijazah itu asli aja gitu loh. Akhirnya kita yang disetir, seolah kita salah, harus minta maaf gitu kan. Dicarilah celah-celah kesalahan kita gitu kan. Sebenarnya kalau mau lihat kasus sebenarnya udah fokus aja pada ijazah. Ya kan, jangan lu cari ini masalahnya tiba-tiba ke Dokter Tifa, ketika ke 50 miliar, ke Rismon ijazahnya. Kan ini kan orang melihat, ini mah memang udah diatur nih untuk menggembosi kita gitu loh. Kalau memang ijazahnya asli, tunjukin aja gitu loh. Kalau memang harus dibawa ke pengadilan dengan cepat, silakan kok. Tapi hari ini enggak, mereka enggak berani. Polisi juga kan bingung, Bang. Penyidik kan kalau di sana kan kayak masih kayak udah teman gitu loh. Kita ngobrol biasa aja. Ya bahasa-bahasa nyindir-nyindir untuk RJ ada lah. Cuman kan saya bilang, saya ini berantem sama Jokowi udah belasan tahun ya kan. Masa begitu aja gampang RJ gitu. Artinya ada sesuatu. Bang Rustam kenapa nggak mau RJ? Jadi begini, masalah ijazah ini masalah amanat sebenarnya. Saya ini diamanatkan oleh almarhum Riza Ramli supaya ijazah ini diselesaikan dengan bagus gitu loh. Sampai hari ini saya masih bertahan mencoba menjalankan apa amanatnya Riza Ramli. Dan memang saat itu Bang Riza juga yakin kalau Jokowi ijazahnya palsu gitu loh. Makanya dia menyuruh saya untuk coba diiniin bener nggak, temanin Bang Egy gitu kan. Ternyata Bang Egy-nya kacau juga. Jadi nggak bakalan RJ nih, seorang Rustam Effendi? Kalau buat saya, insya Allah hati saya masih tetap diluruskan oleh Allah. Masih tetap pada perjuangan. Jangan sampai Allah membalikan pikiran saya, gitu, hati saya. Tapi saya yakin apa yang saya lakukan ini karena Allah gitu. Jadi ya saya siap dalam kondisi apapun. Tapi jangan coba-coba kriminalisasi saya. Saya kan bisa melawan juga. Tapi abang sempat tergiur nggak bang dengan tawaran-tawaran itu? Kalau bicara soal duniawinya sih tergiur ya. Bebas dari tersangka kan itu. Dapat imbalan lagi ya kan. Tapi yang kita pikirin dapat segini nanti kita mati diracun. Mendingan kita nggak susah tapi kita amanat gitu. Mendingan kita nggak punya harta tapi kita lurus dalam perjuangan gitu. Tapi capek nggak, Bang? Kalau Rismon bilang, Mas saya capek Bang Rustam, saya capek.
Kalau Bang Rismo dengar hari ini, saya akan bilang, Bang Rismo, saya nggak capek, Bang Rismo, saya nggak capek. Saya masih kuat aja, lawan aja. Capeknya Bang Rismo, mungkin Bang Rismo jauh di sana kan. Kalau saya kan di Jakarta. Anggap aja saya kalau ke Polda, buat wajib lapor seminggu sekali, anggap aja saya jalan-jalan ke Polda udah. Jadi nggak ada capeknya buat saya. Lawan terus aja Jokowi. Kalau di luar tawaran lobby, hal lain, intimidasi, teror atau apa, Bang Rustam alami nggak? Ya alhamdulillah, saya nggak alamin itu. Jangan sampailah diintimidasi. Kalau saya diintimidasi, saya teriak-teriak lagi. Yang intimidasi pasti geng Solo, kan gitu aja. Ya kan kalau ketemu pun hadapan-hadapan kita lawan lah. Ya kan kalau masalah umroh Tuhan udah atur semuanya. Gitu. Oke, ini 2 klaster kan masing-masing sudah ada yang balik badan nih Bang ya, ya kan? Di klasternya Abang duluan. Benar. Kemudian ini di klasternya RRT. Sekarang posisi di klaster Abang masih solid nggak? Jadi saya melihat klaster saya ini cukup solid, bahkan lebih dari solid. Kami kompak lah dengan Mas Roy juga, dengan Dr. Tifa juga. Artinya kenapa kami kompak sampai hari ini? Ya karena kami berpikiran sama, kalau ijazah Jokowi itu palsu gitu loh. Itu aja Bang pegangannya Bang. Jadi ketika kita menyatakan kebenaran itu, saya rasa gak akan bisa dirubah oleh materi gitu loh Bang. Apalagi oleh intimidasi. Ya lawan aja sampai ketemu jalan yang benar. Tapi kan segala kemungkinan bisa terjadi Bang, ke depannya. Seperti apa misalnya? Ya misalnya seperti yang dialami Rismon. Nah, kalau bicara masa depan, kita kan nggak tahu Bang. Tapi sampai titik hari ini, saya masih terus meyakini kalau ijazah Jokowi itu ada yang buat. Terlepas dari hasil labnya Rismon, Rosuryo, Dr. Tifa, pengakuan UGM, pengakuan polisi. Saya pribadi saya meyakini itu ada yang buat ijazah itu. Nggak mungkin kalau tidak ada yang buat. Karena apa? Kalau itu asli udah ditunjukin sama Jokowi dari awal, dari masanya Bambang Tri. Sampai hari ini Jokowi nggak berani tunjukin. Pakai disimpan segala tuh ijazahnya di polisi, dibilang disita polisi. Kalau ada niat baik, panggil aja polisi ini, buka, lepas, periksa maunya di mana kan gitu. Polisi juga nahan-nahan kan. Nah ini kan kita rakyat kayak model kita nih, bukan saya aja, saya rasa rakyat yang lain melihat ini ada sesuatu antara polisi dan Jokowi gitu loh. Makanya polisi segera dong kasih lihat, periksa secara independen. Supaya rakyat melihat polisi nggak terlibat. Polisi bukannya partai coklat yang dulu di rezim Jokowi sangat bisa dimanfaatkan Jokowi. Hari ini kan berbeda pemimpinnya Bang. Hari ini Pak Prabowo, saya yakin berdasarkan pengalaman, Prabowo nggak akan kriminalisasi aktivis. Prabowo nggak sembarangan nangkap orang. Prabowo cukup cerdas, jauh lebih cerdas daripada Jokowi. Dia seorang jenderal yang berpengalaman, seorang tahu masalah intelijen. Dia tahu siapa Jokowi sebenarnya Bang. Cuma tunggu waktunya. Itu menurut saya. Karena kan saya sedikit-sedikit mengerti juga soal analisa. Jadi saya yakin Jokowi udah lemah lah. Banyak buktinya. Orang-orang Jokowi yang jadi bupati segala macam sekarang mulai dihabisi. Oke. Apakah Rismon akan menjadi nama terakhir yang balik badan dari para tersangka yang tersisa? Kalau saya berharapnya begitu. Tapi kita nggak tahu kan. Saya nggak bisa memastikan. Tapi saya berharapnya kawan-kawan tetap solid. Permasalahan dia ganggu kita dengan hal-hal lain, dengan isu-isu lain, biarin aja. Kita fokus pada masalah ijazah ini yang dibuat di pasar pramuka. Jadi pasti dia akan cari cara untuk melemahkan kita kan. Tapi kita jangan mau ikut permainan mereka. Kita pada permainan kita sendiri, kita buat permainan kita sendiri. Oh ijazah itu tetap palsu. Bang Rustam, berarti masih solid ya tersangka yang tersisa? Ya alhamdulillah sampai hari ini kami masih komunikasi bagus, masih solid, masih pada tujuan yang sama, membongkar ijazah palsu Jokowi sampai selesai. Walaupun mereka bermanuver kan untuk melakukan pelemahan terhadap kami gitu loh.
Tapi kami ya walaupun dia ngajak-ngajak, wah harus RJ begini bang, begini. Kita kan di grup ngomongin dia juga, gue diajakin RJ sama dia gitu kan. Jadi apalagi ini saya terang-terangan ngomongin kan bener kan. Wah, jadi ya seharusnya malu mereka bang. Jadi semua tersangka ditawari RJ? Iya semuanya bang. Seharusnya Pak Jokowi itu malu gitu loh. Harusnya dia lebih lebih negarawan gitu loh. Tunjukin aja ijazahnya. Selesai masalah ini. Kenapa ditutupin? Ya itu, karena dia dibohongin juga sama Eko itu. Oke, Bang Rustam, pelemahan akan terus dilakukan. Isu ada yang mendanai 50 miliar, yang terbaru ada isu perselingkuhan. Nah, bagaimana nih Bang Rustam dan kawan-kawan menghadapi pelemahan-pelemahan ini? Kalau saya melihatnya emang ini manuver dia bang, untuk pelemahan kami. Tapi buat saya itu nggak penting gitu loh. Kita fokus aja pada tujuannya bahwa ijazah itu palsu gitu loh. Jangan sampai kita ikut permainan mereka nih. Wah ke sini kita tergiring ke sini tergiring. Jadi apa yang dia lakukan itu hoak bang, banyak hoaknya gitu loh. Kalau Rismon mah masalah Rismon itu berbeda. Tapi kalau masalah 50 miliar, terus yang masalah tadi berselingkuhan itu hoak itu. 50 miliar kalau dapat 50 miliar bang, masa saya nggak kebagian bang? Kan nggak mungkin gitu loh. Iya. Hari ini aja saya kemarin masih bisa hujan-hujanan gitu. Artinya itu bohong besar lah. Itu memang sengaja dia membuat itu supaya seolah-olah kita ini ada pendananya, ada dana besar gitu loh. Kan awal saya ngomong kalau bicara soal dana besar kan Bang yang dari dulu udah lama berjuang. Bukannya yang baru-baru ini disebutkan nama-nama ini. Artinya memang aduh Pak Jokowi parah lah gitu. Nggak mencerminkan seorang negarawan. Justru dia merusak yang namanya presiden-presiden sebelumnya gitu loh. Hari ini Jokowi parah gitu. Itu aja Bang. Itu aja ya. Oke, Bang Rustam, terima kasih. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Rustam Effendi Piliang, seorang aktivis yang juga masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, merespon hal-hal terbaru atau hal-hal yang menyangkut perkembangan terbaru dari kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rustam, terima kasih.